Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari jemaah Viweriah. Sekarang ini hari Jumat jam 1:10 dini hari. Mbah Gemblung akan menyampaikan gelemingan dari apa-apa yang saya serap, informasi atau pemberitaan-pemberitaan yang saya dapatkan dari YouTube atau dari kawan-kawan atau kenalan seharian tadi. Ada berita bahwa tren COVID-19 dan COVID Delta 21 trennya meningkat. Ini kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling mencari benarnya sendiri. Nek tuduh-tuduhan ya ora becik. Kita ini harus mencari solusi agar problem atau bencana pandemi COVID-19 ini terpecahkan. Masalah pandemi COVID ini memang bukan urusan atau bukan problem nasional saja, tetapi ini problem global, problem internasional. Tidak hanya Indonesia saja yang terserang virus yang sudah banyak meminta korban nyawa. Sekali lagi, jangan kita saling menyalahkan, jangan mencari benarnya sendiri. Ini urusan kita bersama, urusan pemerintah, urusan pihak berwajib, urusan dinas-dinas kesehatan, urusan pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin lokal. Harus satu pemahaman, satu pemikiran, satu kehendak, satu suara untuk memutus mata rantai COVID-19 dan COVID Delta 21. Kenapa pandemi ini trennya meningkat? Di Jakarta tadi di depan Balkondes Karangrejo, saya bertemu dengan seorang kenalan namanya Mas Dr. Muhammad Amin. Titelnya doktor, di belakangnya pun masih ada titel juga. Mas Dr. Muhammad Amin itu seorang direktur musik, film, dan animasi
titelnya masih ada di belakang Dr. Muhammad Amin S. SN MSN. Belakangnya masih ada titelnya MA. Titel MA di belakang itu bukan singkatan namanya Muhammad Amin, bukan, tetapi MA itu ya titel. Lah, beliau ini bekerja di kementerian. Tadi kebetulan saya diberi kartu namanya ini ya. Kartu namanya. Beliau ini orang kementerian, memberi informasi kepada saya, dan juga tadi ada teman-teman musisian ya, pendukung pementasan Sound of Borobudur, Music Over Nation. Beliau Mas Muhammad Amin memberi informasi bahwa Jakarta di lockdown. Kiri tenan ora, Jakarta kok di lockdown, itu bisa begitu. Maaf, Mbak Untung bilang kiri itu hanya untuk ya, Mbak Untung ini kan bukan ustadz, bukan ulama, bukan habib, bukan kiai. Jadi kalau keperucut bilang kiri ya mohon dimaklumi ya. Kalau benar Jakarta di lockdown itu artinya kan situasi di sana sangat mengkhawatirkan. Zona merah, red zone. Juga di Kudus itu dari informasi yang Mbak Gemblung serap dari YouTube ya, itu ada varian baru COVID Delta 21 yang menyebar luas di Kudus, dan virus varian baru itu dari India ya. India di Indonesia, di kota-kota di Indonesia terkenal dengan martabaknya, martabak India yang menyebar di seluruh Indonesia. Jangan sampai virus Delta dari India ini juga menyebar di Indonesia. Kalau martabaknya menyebar di Indonesia nggak apa-apa, tapi kalau virus varian baru dari India jangan sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan sekali dan menjadi keprihatinan kita adanya varian baru dari India. Jadi keprihatinan kita ini harus diejawantahkan menjadi sebuah sikap, gerakan. Harus ada kesamaan, memunculkan atau menumbuhkan kesadaran bahwa prokes 5M itu memang harus dijabani, harus dilakukan, karena itu untuk mengantisipasi COVID-19. Mungkin insya Allah itu bisa memutus pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun sepertinya. Ya, ini memang menjadi pemikiran semuanya, karena pandemi ini awal-awalnya dulu menghantam atau berdampak pada ekonomi, pada pendidikan, pada psikologis massa, berdampak sosiologis juga terdampak, banyak kebudayaan juga terdampak. Kenapa Mbak Gemblung bilang kebudayaan terdampak? Tradisi-tradisi di Jawa itu kalau
ada nyadran waktu itu ya, setahun yang lalu itu tidak berjalan karena larangan berkumpul, larangan berkerumun. Jadi tradisi nyadran ditiadakan. Orang kunjung mengunjungi di saat lebaran itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika Jumatan itu juga ada larangan untuk Jumatan. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh dan lucu. Lucu bukan larangannya itu bukan, tetapi kenapa Jumatan waktu itu harus ditiadakan. Kita tetap positive thinking, tetap kusnudon pada yang membuat aturan bahwa itu untuk melindungi rakyat, melindungi bangsa Indonesia agar tidak cepat terpapar COVID-19 waktu itu. Banyak tulisan-tulisan di banner-banner atau di ya tertempel di mana-mana tentang harus ikuti prokes 5M. Prokes 5M itu diantaranya ya memakai masker, cuci tangan dengan sabun ketika datang di suatu tempat atau pulang dari suatu tempat, cuci tangan dengan sabun. Kemudian mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, terus ya 5M itu ya. Yang satunya Mbak Gemblung lupa apa itu. Ya ini barangkali juga karena lupa prokes, jadi tidak melakukan apa yang harus dijalankan. Tapi kembali soal kesadaran itu yang harus ditumbuhkan. Kesadaran ditumbuhkan agar terproses menjadi kedisiplinan. Keluar rumah harus pakai masker, dan pakai masker itu juga ada aturannya. Misalnya masa pakainya hanya 3 jam ganti atau sehari, itu tergantung dari jenis maskernya. Dan tempo hari, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan seorang paramedis yang melakukan proses swab kepada para tamu undangan yang menghadiri pergelaran akbar di Balkondes Karangrejo bertema Sound of Borobudur, Music of our Nation. Seorang perempuan ya, seorang wanita paramedis mengatakan bahwa memakai masker lebih dari 3 hari atau 4 hari itu tidak baik, karena itu menjadi sarang virus atau sarang kuman. Dan masker yang dipakai lebih dari 3 atau 4 hari itu tidak baik, tidak higienis. Justru kita akan terkena penyakit. Jadi pihak berkompeten seperti Polres, Polsek, Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa itu
mesti mensosialisasikan, mempersuasi warga bagaimana seharusnya memakai masker. Masanya ada masker memang yang bisa dicuci kemudian dipakai lagi, tetapi kalau memakai masker lebih dari 5 hari tidak ganti itu justru mengundang penyakit, mendatangkan penyakit. Nah, ini yang menjadi perhatian Mbah Gemblung ya. Masa Mbah Gemblung ini yang tidak pinter bisa berpikir begini, punya pendapat begini. Sampean yang punya titel, punya apa, tidak sampai berpikir begitu. Masa kalah sama Mbah Gemblung? Sampean yang waras-waras kalah sama Mbah Gemblung. Jadi di sini Mbah Gemblung bicara pada orang-orang pemerintah, pada pejabat, pada warga masyarakat, pada pihak berkompeten seperti polisi, TNI yang concern antisipasi COVID. Oke, Mbah Gemblung memang mengapresiasi, sangat mengapresiasi proses vaksinasi seperti tadi siang di Terminal Borobudur, tempo hari vaksinasi massal bagi warga masyarakat luas di aula Dr. Hewan Supardi. Saya salut, saya apresiasi kerja ikhlas dari aparat. Itu yang saya acungi jempol ya. Tetapi soal bagi-bagi masker itu harus sering dilakukan sambil melakukan persuasi, sosialisasi. Bagi-bagi masker itu suatu tindakan mulia. Bagi-bagi masker gratis untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk warga. Tetapi warga sendiri juga harus sadar diri dong, tahu diri gitu. Kalau dibagi masker ya dipakai maskernya, kalau keluar rumah dipakai gitu loh. Masyarakat sendiri juga sering Mbah Gemblung melihat tidak ada atau belum ada kesadaran memakai masker menjadi kebiasaan. Harus mendisiplin diri setiap warga itu. Jadi kalau orang keluar rumah, ke jalan, ke pasar nggak pakai masker, kalau COVID-19 tidak bablas-bablas, yaitu salah sampean semua. Itulah pentingnya memakai masker sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan. Opo to abote nganggo masker. Ini Mbah Gemblung ngomong selaku person pribadi, bukan corongnya pemerintah atau corongnya dinas kesehatan atau corongnya siapa. Ini mewakili diri sendiri, karena Mbah Gemblung ini ingin warga masyarakat sehat, orang-orang pemerintah sehat, pegawai sehat, pedagang sehat, polisi sehat, tentara sehat, karyawan pabrik sehat, petani sehat, pelajar mahasiswa sehat. Mbah Gemblung ini sangat-sangat prihatin menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan,
yang biasanya kalau kita bertemu teman atau sahabat bersalaman, sekarang cara bersalamannya juga berbeda. Kayak orang mau berkelahi adu jotos ini kan. Itu sesuatu yang ironis menurut Mbah Gemblung ya. Tetapi ya karena memang kalau itu dianggap baik ya, it's okay, never mind ya, no problemo gitu, bersalaman dengan cara begitu. Sebetulnya salaman yang baik itu kan telapak tangan dengan telapak tangan itu disentuhkan, dijabat erat, itu aturan yang baik juga begitu. Jadi Mbah Gemblung ngobrolnya agak melebar, nggak masalah ya. Orang bersalaman itu juga ada adabnya, ada tata caranya. Bersalaman, tatap orang yang disalami, jangan salaman tetapi melihat di tempat lain. Etikanya tidak begitu. Kalau kita bersalaman menghormati orang yang disalami, ya kita lihat mata orang yang kita salami, lihat wajahnya. Tetapi melihatnya juga jangan mendelik, nanti dikira nantang gelut ya kan. Ya pandangan mata yang ramah begitu. Jadi agar kondisi membaik, tren-tren pandemi Covid menurun di mana-mana, entah itu di Kudus, entah itu di Jakarta, entah itu di mana lagi, itu zona-zona merah itu disetip, dihapus. Ya kita harus berusaha, berikhtiar. Orang itu kan bisa berupaya mengirodatkan supaya kita terhindar dari pandemi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu harus dibutuhkan kesadaran besar dan disiplin. Itu saja ya, Delemingan Jumat pagi ini, dan sekarang ini sudah pukul 1:30 lebih 3 menit. Ini sekarang hari Jumat. Mungkin sekarang ini orang-orang pada enak-enaknya tidur, tetapi Mbah Gemblung ini sudah terbiasa melek ya. Ya, sudah kebiasaan. Mungkin orang lain mengatakan Mbah Gemblung ini insomnia, penyakit sulit tidur. Ini hanya soal kebiasaan saja, kebiasaan melek malam, melintasi malam dengan kesadaran yang terbatas juga, jalan pikiran yang terbatas. Tetapi sampean jangan kalah dengan Mbah Gemblung yang pikirannya terbatas, yang sampean pinter-pinter punya titel, kesadarannya jangan sampai kalah sama Mbah Gemblung. Indonesia ini kan banyak ahli mikrobiologi, ahli apa gitu kan. Virus corona itu kan virus yang makhluk kecil itu kan, tapi kenapa para ahli ini tidak nanti terlalu panjang ini waktunya, durasinya terbatas. Mbah Gemblung ngomong sudah lebih dari 20 menit. Itu saja Delemingan Mbah Gemblung untuk semua viewer yang masih setia mengikuti channel Poros Borobudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.